Masih lama itu sih ngasih sopo. Masih lama itu. Isi kehadirannya di chat, tak, Bu? Iya, di chat. Ada kan? Bisa lihat. Nggak ada, Bu. Kenapa? Nggak ada. Tidak Nggak ada? ada, Ibu. Oh, ya? Iya. Oh, ini loh. Nggak ada linknya. Ada linknya di atas. Ya, saya kirim lagi ya. Sudah? Ya, Sudah ada ya? Sudah, Bu. Sudah Ya. ada. sudah. Ya, baik. Penjelasan saya kurang bab 3 sama daftar pustaka ya. Saya akan percepat. Nanti kita setelah ini, setelah saya menjelaskan dan tanya jawab, kita break dulu. Dan saya beri tugas hari ini itu membuat kelompok, menyusun ya, membagikan kelompok, pilih bidang mana. Nanti saya kirim bitly-nya. Pilih bidang mana, kemudian kalau sudah, silahkan Anda menyusun judulnya dulu. Menyusun judulnya dengan apa ya? Judul sama latar belakang lah. Hari ini tugasnya ya. Baik, untuk menyingkat waktu ya. Karena ini saya pakai gratisan, tidak pakai kampus. Zoom-nya kampus. Saya lanjutkan ke sini. Untuk poin 3.4 sambil mengisi bitly. Poin 3.4 variabel penelitian. Variabel penelitian ini kita tidak perlu pakai kalau Anda deskriptif ya. Variabel penelitian ini untuk penelitian khusus untuk penelitian eksperimen. Baik. Ya, saya ulangi lagi untuk poin 3.4 variabel penelitian. Ada yang feedback. Sebentar. Baik, untuk variabel penelitian itu tidak perlu dipakai untuk penelitian deskriptif. Ini untuk penelitian eksperimen. Sedangkan 3.5 kerangka operasional ini wajib Anda pakai. Ya, kerangka operasionalnya seperti apa? Nah, kita lihat lampiran 2. Nah, ini kerangka operasionalnya seperti ini. Ini contohnya ini penelitian eksperimen. Jadi kerangka operasional itu isinya apa? Isinya jalannya penelitian itu Anda apakan, gitu ya.
Nah, Anda apakan gitu ya. Jalannya seperti apa? Misalnya ini pasien ya, pasien itu diberi apa? Diberi treatment apa? Selama berapa hari? Kemudian hasilnya akan diapakan? Gitu. Ini perjalanannya. Kalau ini contohnya sepertinya ini eksperimen. Berakhir nanti dianalisis data. Kalau di eksperimen ada uji-uji, kalau di deskriptif tidak ada, hanya pengamatan. Apa-apa aja yang harus Anda amati. Itu. Kembali lagi ke bab 3. Nah, kalau sudah definisi operasional, kerangka operasional itu ada alat dan bahan atau instrumen penelitian. Nah, kalau deskriptif instrumen penelitian, kalau eksperimen alat dan bahan. Ya. Disesuaikan. Instrumen penelitian ini, instrumen itu kan alat ya. Biasanya sih kalau penelitian deskriptif itu tidak pakai alat. Jadi instrumennya mungkin kalau instrumen penelitian survei itu mungkin ya ada baku pertanyaan. Jadi pertanyaan yang sudah dibakukan terus sudah jadi teori oleh tokoh ahli tertentu. Lihat aja penelitian survei itu ada poin-poin pertanyaan yang biasanya dipertanyakan untuk pasien misalnya. Itu bisa dipakai, itu berarti alatnya. Alatnya apa? Berarti daftar pertanyaan itu alatnya. Beda sama tadi ya subjek penelitian. Tadi kan sampel ini kan subjek itu kan orangnya. Kalau eksperimen itu bahan-bahannya itu apa aja gitu ya. Tapi kalau orang ya berarti subjek penelitian. Tapi kalau instrumen itu alatnya, alat untuk penelitian deskriptif, bisa tes, bisa wawancara, seperti itu alat gitu ya. Tes wawancara bisa Anda buat sendiri, bisa Anda memakai paku instrumen penelitian dari peneliti lain, seperti itu. Kemudian ini ada definisi operasional, berisi tentang batasan variabel. Ini definisi aja. Misalnya kalau judulnya itu tadi, sebentar saya scroll ya ke atas. Misalnya judulnya tadi ini, pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap rasionalitas penggunaan analgesik oral. Berarti definisi operasionalnya itu apa dari judul ini? Gitu ya. Definisinya apa? Pengetahuan masyarakat itu apa maksudnya di penelitian ini? Bukan secara kamus ya. Oh, pengetahuan masyarakat secara kamus KBBI itu seperti ini enggak. Tapi pengertian berdasarkan pemahaman atau penyesuaian di penelitian ini. Gitu ya. Bisa Mbak paham ya maksud saya? Terus rasionalitas penggunaan analgesik oral. Ini maksudnya apa? Didefinisikan sendiri. Jadi Anda itu membahasakan sendiri, tidak pakai bahasa kamus. Itu namanya definisi operasional. Kemudian kalau sudah definisi operasional ini dipakai ya, dipakai. Kemudian ada 3.8 pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini ada rumusnya, ya. Nah, rumus-rumus ini yang harus Anda cari sendiri. Saya tidak bisa menampilkan karena atau Anda nanti misalnya ada yang itu minta atau saya share aja ya buku Medpen-nya di Google Classroom. Untuk kelas farmasi silakan dicari di situ. Nanti teknik pengumpulan data untuk kefarmasian itu apa saja. Nanti saya kasih di Google Classroom aja deh, biar tidak bingung. Karena teknik pengumpulan data dan pengolahan data ini juga tidak main-main. Diawali dengan pengaplikasian. Jadi ada rumusnya dulu. Pengumpulan data itu ada rumusnya. Dikumpulkan dengan cara seperti apa. Kemudian Anda aplikasikan di penelitian Anda. Itu intinya teknik pengumpulan data. Nah, setelah data dikumpulkan, ada teknik pengolahan data. Diolahnya itu pakai rumus apa? Seperti itu. Itu ada rumusnya sendiri-sendiri. Gitu ya. Jadi Anda harus jelas di sini. Kalau nanti Anda KTI, Anda harus jelas di sini. Di dua tempat ini. Pengumpulan data, pengolahan data. Nanti saya share ya di Google Classroom.
setelah perkuliahan ini jeda atau break. Kemudian 3.10 rancangan hasil penelitian. Nah, ini tadi yang saya berikan, ini ada di lampiran 3. Ini jalannya penelitian itu seperti apa. Nah, ini lampiran 3 itu isinya seperti ini. Misalnya ini pasien itu umurnya berapa? Jumlahnya berapa di sini? Terus ini nama obatnya, golongan, jumlah, persennya ditulis di sini. Nah, ini contoh hasil penelitian bersifat eksperimen. Ini yang eksperimen. Jadi kalau eksperimen itu formulanya itu nanti diamati hari 1, hari 7, 14 ini. Terus kalau untuk yang farmasi, klinis, dan rumah sakit, dan komunitas itu ini. Ini yang dipakai. Jadi sudah ada contohnya, sudah dibuatkan contohnya. Silakan dibuat seperti ini aja, biar gampang ya, sebagai latihan. Baik, itu bab 3 ya. Bab 3 ini sekali lagi ya, saya tekankan, ini bab yang harus jelas, harus diperjelas, harus berbunyi, deskriptif, kualitatif, atau eksperimen kualitatif atau kuantitatif atau deskriptif kualitatif harus diucapkan seperti itu. Harus jelas, bahasanya harus jelas. Kemudian di pengumpulan data harus jelas rumusnya pakai rumus apa. Harus dijelaskan di paragrafnya ini, di bagian subjudulnya ini. Gitu ya, di subbabnya ini harus dijelaskan. Itu. Karena kalau tidak, nanti itu akan menentukan penelitian itu berjalan dengan baik atau tidak. Dari situ penilaian juga dosen pembimbing dan dosen penguji menilai kesungguhan Anda, penelitian Anda itu ya dari kalau lihat Medpen, kesungguhan proposal Anda itu ya dari teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data Anda. Itu ya. Ada pertanyaan untuk bab 3? Belum ada ya? Baik, saya lanjut. Ini untuk daftar pustaka. Nah, ini ya. Di sini tertulis daftar pustaka kita untuk naskah proposal itu memakai Vancouver. Jenis penulisannya Vancouver. Ini Anda sedikit saya paksa ya. Kenapa? Karena Vancouver ini agak tidak umum sih. Jadi rata-rata orang Indonesia itu memakai, jadi daftar pustaka itu ada stylenya atau ada gayanya, gaya penulisannya. Jadi tidak semuanya di sini daftar pustaka itu nama, kemudian tahun, seperti yang ketika zaman kita sekolah dulu atau Anda sekolah dulu ya. Jadi nama dibalik, tahun, judul, cetak miring, seperti itu tidak seperti itu. Sekarang karena banyak karena banyak tuntutan untuk dunia pendidikan itu untuk repositorinya itu sampai ke internasional, makanya di dunia internasional pun untuk penulisan reference atau daftar pustaka itu sendiri itu banyak gayanya, gitu ya. Salah satu yang terkenal itu yang biasa yang hampir mirip dengan yang kita pakai dulu waktu sekolah adalah APA style. Biasanya seperti itu. Kalau APA style itu gampang, nama dibalik ya, misalnya Pramita Rahma. Pramita Rahma itu nanti jadi Rahma, P, titik. Jadi yang terkenal nama referensinya adalah Rahma, bukan Pramita. Itu. Yanti Andriani. Berarti Andriani, Y titik. Gitu. Jadi nama reference Anda itu adalah nama paling akhir Anda. Gitu ya. Itu yang harus Anda tahu. Contoh yang paling gampang adalah membalik nama Anda sendiri, nama Anda masing-masing. Silakan nama paling belakang itu nama reference Anda. Nah, nama depan sama nama tengah itu disingkat semuanya, ya. Nah, masalah dikasih titik atau tidak, nah itulah yang dinamakan gaya penulisan. Gaya penulisan Dapus atau reference itu banyak sekali. Ada APA style, ada EMA style, ada MMA style, ada IEE style dan sebagainya. Nah, salah satunya ada ini
Vancouver. Vancouver ini diputuskan oleh Perguruan Tinggi Akademi Farmasi Surabaya dipakai karena di banyak jurnal-jurnal kefarmasian rata-rata pagunya pakai Vancouver. Gitu. Pagunya pakai Vancouver. Tapi untuk mempermudah Anda sebenarnya ya udahlah saya bebaskan, saya tidak memakai style apa-apa ya. Silakan buat pokoknya ada hapusnya aja sudah bagus gitu ya. Tapi ini sebagai panduan saya berikan wawasan tentang daftar pustaka. Daftar pustaka itu yang dipakai di Akademi Farmasi Surabaya adalah Vancouver. Contohnya sudah ada tertera di sini. Jadi nanti kalau menyusun proposal KTI, silahkan ini yang dilihat. Silahkan dilihat ini ya. Saya buka satu-satu. Sumber pustaka dari artikel jurnal dengan penulis 2 sampai 6 orang. Itu seperti ini pustakanya. Ditulis semua nama orangnya, tidak ada DKK, tidak ada et al. Ditulis semuanya dengan rumus nama paling akhir yang direference ya. Nama depan, nama tengah disingkat. Tapi saya nggak wani bahas yang ngarep mbak aku ini. Coba silakan di mute ya. Dia menengah itu menengah. Ini siapa ya ini yang bicara? Mungkin nggak sadar kalau tidak di mute. Sebentar saya mute. Baik, kemudian sumber pustaka lebih dari 6 penulis atau 6 orang. Kalau lebih dari 6 orang baru ditulis et al. Seperti ini. Jadi ditulis 6 dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Nah, yang ketujuh di et al. Tidak perlu. Itu yang Vancouver seperti itu. Tapi ini tidak perlu dipakai ya di tugas. Saya bebaskan karena saya tidak ingin tugas Anda terhambat hanya karena menyusun daftar pustaka. Gitu. Tapi ini adalah bekal Anda nanti untuk menyusun KTI. Silakan diperhatikan baik-baik. Gitu. Kemudian sumber pustaka dari artikel proceeding. Proceeding itu kalau Anda ikut seminar nasional dan Anda menjelaskan di depan umum tentang artikel Anda, terus kemudian ada setelah kegiatan seminar tersebut Anda akan dapat proceeding. Nah, ini yang artikel Anda yang dibukukan dari seminar entah internasional atau nasional itu namanya proceeding. Itu seperti ini cara menyusunnya. Nanti saya kupas satu-satu. Saya scroll dulu. Sumber proceeding dari seluruh isi proceeding. Nah, seperti ini. Kalau jadi dalam proceeding itu kan banyak penulis. Nah, banyak penulis itu nggak semuanya Anda kutip kan. Pasti salah satu tulisan dari seluruh satu buku itu ada satu pasti yang ingin Anda kutip atau 2 atau lebih. Tidak mungkin semuanya. Jadi cara menulisnya seperti ini. Dari poster seminar. Jadi ketika ikut seminar ada yang tidak hadir, hanya menghadirkan posternya aja biasanya. Cara menyusunnya seperti ini. Sumber pustaka dari skripsi, tesis, atau tugas akhir Anda, itu seperti ini caranya. Kemudian dari buku, ya, jadi sumber pustaka itu sebenarnya banyak. Bisa tidak hanya dari buku, dari jurnal, dari artikel jurnal, artikel proceeding, dari televisi pun bisa. Dari surat kabar bisa, dari email bisa. Misalnya Anda beremail kepada ahli farmasis di luar negeri misalnya. Ternyata di situ dikirim ilmunya, itu bisa dimasukkan reference atau dimasukkan daftar pustaka. Tetapi yang afdolnya gitu ya, bijaknya meskipun banyak dibuka untuk semuanya, tapi rata-rata itu dari buku sama artikel jurnal atau artikel proceeding, itu saja. Jadi nanti kalau Anda mengutip di tugas itu silakan dari buku atau paling banyak dari artikel jurnal kalau sekarang. Gitu. Kemudian selanjutnya ada sumber pustaka dari buku dan nama pengarang lebih dari 6 penulis. Ini buku ya, kalau tadi artikel yang atas ini dari buku, yang tanpa pengarang pun juga bisa kita kutip.
Kita ambil tulisannya, sumber pustaka dari referensi online juga bisa. Nah, biasanya ini yang paling saya rekomendasikan, ini dari referensi online gitu. Kalau Anda nanti dari referensi online cara mengunduhnya seperti ini. Nah, kalau Anda punya ResearchGate atau langganan ResearchGate itu gampang, nanti di sana itu sudah ditatakan langsung, Anda tinggal copy paste. Jadi cari referensinya, cari artikelnya di ResearchGate, Anda biasanya ikut keanggotaan saja gratis insya Allah. Kemudian nanti di sana cari artikel-artikel tentang yang berhubungan dengan judul Anda, misalnya penyakit degeneratif misalnya ya. Nanti ketik aja di situ, nanti banyak artikel yang bermunculan yang berhubungan dengan penyakit degeneratif. Itu silakan diunduh, kemudian diambil tulisannya, kemudian sebelum mengunduh nanti jangan lupa di copy paste urutannya, pakai gaya apa, sudah ditatakan APA sendiri atau tinggal klik aja APA, Vancouver, IEE atau MEE atau yang lain-lain, itu sudah ada tinggal klik aja, nanti udah tertata sendiri, Anda tinggal copy paste. Anda tinggal copy paste dan dimasukkan di artikel Anda, gitu. Itu caranya, tulis aja, barangkali mungkin sekarang Anda belum berminat ya. Tapi nanti kalau Anda tulis aja ResearchGate, siapa tahu nanti Anda bisa nanti waktu-waktu senggang Anda pingin jadi keanggotaan ResearchGate itu yang paling standar, silakan gitu ya. Karena banyak citation machine yang lain tanpa Anda mengurutkan seperti ini sudah otomatis gitu. Itu biasanya saya pakai seperti itu. Baik. Kemudian ini ya, selanjutnya seperti ini. Nah, sekarang saya preteli satu-satu. Sebelum waktunya habis. Ini nama ya, untuk Vancouver itu tetap nama terakhir Anda adalah nama reference Anda. Itu ingat-ingat. Ya ingat-ingat nama sendiri aja. Kalau saya Nuria Reni Haryati berarti nama reference saya Haryati, N R. Ya, N titik R titik gitu ya. Nah, sekarang diingat-ingat nama Anda sendiri. Nama reference Anda adalah nama paling akhir Anda. Nama depan, nama tengah itu disingkat. Gitu ya. Ya. Nah, kalau di Vancouver itu tidak pakai titik. Kalau di APA itu biasa pakai titik. Dan referensi Indonesia atau daftar pustaka di Indonesia itu biasanya sama nama dibalik. Ini ada tanda komanya di sini ya. Hue ini, koma, S titik, M titik gitu. Nah, tetapi kalau ini Vancouver itu ternyata tidak pakai titik, tapi disingkat juga gitu. Nah, terus saya pakai yang mana? Pakai yang Anda sudah tahu saja, jangan pakai ini. Ini saya berikan sebagai bekal Anda nanti KTI. Silakan pakai ini karena nanti Anda pasti akan diminta gaya ini oleh dosen pembimbing. Intinya menurut dosen pembimbing aja ya, gitu. Untuk tugas saya, karena fokus saya ada di keorisinalan nanti. Gitu ya. Jadi yang saya nilai nanti ya, silakan ditulis. Yang saya nilai dari tugas Anda nanti adalah keorisinalan judul, keorisinalan bab 1 di latar belakang, terus keorisinalan bab 2, dan kesiapan Anda menyusun bab 3 sejelas apa. Nah, itu nanti nilai saya ada di situ. Penilaian saya ada di situ. Ya, saya pikir untuk penjelasan saya cukup sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita akhiri untuk yang sesi Zoom. Karena nanti sebentar lagi akan saya berikan tugas ringan ya untuk hari ini sebelum kita break. Karena nanti selanjutnya akan pengumpulan tugas aja lewat Google Classroom. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Baik, sekarang kalau belum ada, cukup sekian. Saya mohon maaf ya tadi karena kita sambung lagi sampai 2 kali, sampai 3 kali kita nge-Zoom. Tugasnya adalah silahkan buat kelompok, ini nanti akan saya tulis di Google Classroom, silahkan buat kelompok. Kelompoknya itu karena mahasiswanya ada 37, silahkan buat kelompok 4 atau 5. Kemudian saya ingin latihan awalnya adalah menyusun judul dan latar belakang. Jadi tiap kelompok mengumpulkan satu aja. Misalnya kalau dibuat 5 kelompok, nanti saya minta bantuan Pak Adit ya, untuk pimpinan kelasnya.
Silakan dibagi dulu, silakan dibagi dulu 5 atau 4 kelompok. Nah, berarti nanti menyetorkan 5 judul dan latar belakang. Ya, latar belakang masalahnya. Latar belakang Ya. masalahnya satu paragraf saja dulu. Nanti dikembangkan. Nah, nanti dari kelima 5 atau 4 kelompok ini nanti yang di hari Minggunya nanti akan saya instruksikan lagi deh. Nanti aja kita ketemu besok aja ya, pagi-pagi untuk menyelesaikan tugasnya. Sementara itu dulu, saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih ya telah mengikuti perkuliahan Medpen di Akademi Farmasi Surabaya. Saya pamit, mohon izin ya, jaga kesehatan. Meskipun saya juga bukan tenaga kesehatan ya, sama-sama saling mengingatkan. Oh, ada pertanyaan, silakan. Izin tanya Ibu. Ya. Ibu mohon nanti yang dijelaskan tadi urutannya mohon di-share lagi Ibu nanti. Urutan Minta apa? tolong. Tugas? Yang tadi enggak, yang urutan pembuatannya tadi loh Ibu. Pembuatan apa? Tugasnya atau? Yang urutan pembuatan KTI yang dijelaskan tadi loh Ibu. Oh, yang dari proposal tadi sampai ujian. Mohon nanti Oh di-share ya, lagi. baik. Ya. Baik. Terima kasih Ibu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah ya? Bu, Oh ya? ini yang untuk tugas per kelompok 4 orang tadi menyusun bab 1 nggih? Tidak, judul sama latar belakang saja. Oh, judul sama latar belakang. Ya. Latar belakangnya cuma satu paragraf aja nggih? Iya, satu paragraf saja. Karena ini penilaian yang untuk hari ini adalah keorisinalan, ya, keaslian. Jadi tidak perlu sampai bagus-bagus gitu. Misalnya gini. Nggak perlu ini sampai kan, googling ke ya, Google tidak perlu. Ini ide asli Anda aja gitu. Itu saya ingin tahu. Nah, ini kan sudah fix ini pengaruh pengetahuan masyarakat. Nah, ini kan sudah bagus banget bahasanya ya judul. Tapi nggak perlu sampai saat itu sampai kayak seperti ini, tapi silakan Anda ingin mengambil tema apa sih? Nah, gitu. Maksudnya seperti itu. Nanti Mau diketiknya gimana? sama seperti ini nggih? Dikumpulkannya minggu besok, Bu? Tidak, ini pakai diketik biasa aja, tidak perlu pakai ini. Ini untuk besok. Yang tugas yang persis seperti ini untuk hari Minggu. Nanti saya instruksikan besok. Yang sekarang beda. Yang sekarang untuk Yang sekarang hanya judul sama latar belakang. Latar belakang. Ya. Ini dikumpulkan kapan nggih, Bu? Dikumpulkan hari ini juga, nanti 3:30. Iya. 3:30. Ini Ya, nanti Zoom-nya maksudnya Zoom-nya ada lagi jam berapa nggih, Bu? Zoom-nya sudah tidak ada lagi. Zoom-nya sudah tidak ada lagi, dari saya sudah tidak ada. Jadi ini saya kasih tugas. Ini sudah terakhir, berarti nanti tinggal ngumpulin tugas jam 3:30 nggih? Sampai 3:30 waktu pengumpulannya. Nanti sebentar lagi saya share di Google Classroom. Nggih, Jelas ya? matur nuwun, Bu. Iya. Ada pertanyaan lagi? Bu, mau tanya lagi. Iya. Yang untuk teknik pengumpulan data, kalau bisa nanti barangkali di-share Bu ya, jadi saya harus ambil ini gimana? Iya. Saya akan share materinya. Yang untuk teknik pengumpulan datanya, yang untuk adaptasi dari teori siapa itu loh Bu? Iya. Nanti akan saya share di Google Classroom, tunggu ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Iya. Ada lagi? Untuk rekordernya ini di-share di mana, Bu? Google Classroom. Oh, nggih, matur nuwun. Iya. Sudah ada pertanyaan lagi? Ya? Ibu maaf, ini satu kelas ini berarti dibuat 4 kelompok apa gimana Ibu ini? Iya, satu kelas dibuat 4 kelompok atau 5 kelompok saja. Jadi kerja kelompok ya, sementara. Kalau besok mandiri ya. Kalau besok baru mandiri yang sesuai dengan yang saya jelaskan ini. Gitu. Makasih, Bu. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Baik, saya akhiri. Untuk absensi? Ya? Absensinya? Ada di chat, silakan diisi dulu. Baik, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.